Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fazana Diana Kausi. Saya dari Prodi Televisi dan Film Universitas Jember. Nah, kali ini saya akan meliput tentang Museum Tembakau dan Perpustakaan yang ada di Jalan Kalimantan nomor 1, Kerajaan Timur, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Yuk, daripada penasaran, kita lihat ke dalam bersama-sama yuk. Nah, setelah kita masuk, selanjutnya kita akan disambut dengan beberapa display dari jenis-jenis tembakau seperti limbah tembakau, daun talas nampu, cengkeh, tembakau rajangan serintil, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini kita akan melihat adanya piagam penghargaan dari Museum Tembakau sebagai kategori museum unik. Selain itu, di sini juga ada tulisan tentang sejarah dari museum, di mana museum ini telah direncanakan pada tahun 2013, lalu telah berdiri tahun 2014, dan akan segera diresmikan pada tahun ini, yaitu tahun 2022. Nah, di sini untuk memudahkan para pengunjung, dari pihak museum sendiri telah menyiapkan adanya brosur tentang Museum Tembakau dan Perpustakaan. Nah, isinya yaitu tentang sekilas tentang Museum Tembakau ini, dan juga adanya storyline Museum Tembakau. Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, bisa kita lihat di sini ada patung yang memakai pakaian suku yang merupakan diorama dari awal tembakau ini terkenal di Eropa. Nah, bisa kita lihat di sini ada yang namanya pita upacara, yang dimana juga dipegang oleh patung di diorama tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa melihat adanya peta Indonesia. Peta Indonesia ini menggambarkan persebaran tanam dari tembakau. Selanjutnya di sini kita bisa melihat adanya bentuk tembakau yang telah dihaluskan, yang nantinya akan dijadikan sebagai rokok. Di sini kita bisa melihat ada beberapa jenis dari tembakau. Nah, tembakau ini bukan hanya dari Jember, tapi kita bisa melihat juga ada yang dari Bandung, ada yang dari Makassar, ada yang dari Lumajang, dan juga beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya di rak-rak ini kita bisa melihat berbagai olahan dari tembakau selain dijadikan rokok, yaitu ada minyak dan juga ada sabun, dan bisa kita lihat sendiri di bawah ini yaitu ada parfum. Sebelumnya saya juga telah melakukan wawancara dengan kurator Museum Tembakau ini, yaitu Bapak Sunito. Berikut wawancaranya. Selamat siang, Pak. Siang. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Pak Sunito. Begini Pak, saya izin bertanya tentang Museum Tembakau ini. Untuk asal-usul sendiri tuh kenapa sih Pak alasan dibukanya Museum Tembakau ini di Jember? Asal masalahnya seperti ini ya. Dulu kehadiran seorang pimpinan yang bernama Bu Desa Nyoman Siksawati. Dia datang ke Jember itu dia tidak tahu tembakau asal muasalnya. Dengan begitu cepatnya dia kenalah seorang maestro Jember yang bernama Bapak Kahar Muzakir itu, yang punya perusahaan Insigar sekarang. Ya. Nah, dia kenal dia baik, maka dia sering diajak ke kebunnya. Itu asal masanya. Datang ke kebun, Bu Desa Nyoman Siksawati itu orangnya memang suka ya hijau-hijau, tanaman perkebunan, apa itu, bunga-bunga dia suka. Nah, begitu dia diajak ke lahan tembakau, tanaman tembakau, dia asal muasalnya hanya merasa takjub aja melihat tanaman tembakau kita. Karena memang tembakau Jember ini adalah salah satu tembakau yang memang tidak banyak daerah lain bisa ditanami itu, kecuali di Sumatera Utara yang dikenal dengan tembakau Delinya, terus tembakau Kostelan yang ada di Klaten, baru di Jember ini yang dikenal dengan tembakau Besukinaus. Tembakau Besukinaus itu kenapa tidak bisa ditanam di semua tempat? Karena memang tembakau ini memang semua tembakau sih bergantung pada iklimnya. Cuman dari sisi lain ya, kalau orang dulu filosofi orang menanam tembakau itu filosofinya seperti ini. Rawatlah aku seperti merawat bayi.
Sehingga mulai dari proses awal, mulai pembenihan, pembibitan, sampai tanam, hingga sampai petik, itu dia memang butuh perhatian khusus. Gimana orang merawat bayi, itulah tembakau Whiskey In House. Nah, melihat dari situlah hasil perkebunan yang beliaunya lihat, dia merasa takjub melihat tanaman tembakau itu yang ternyata tembakau Jember itu luar biasa gitu, tidak sama dengan tembakau di tempat lain. Ya karena memang itu tadi filosofi yang memang diarahkan sejak tempo dulu, itu rawatlah aku seperti merawat bayi, yaitu tembakau Whiskey In House yang memang dia agak manja gitu loh. Nah, melihat perkembangan yang begitu menarik, akhirnya dia berpikir bahwa wah ini keren ini tembakau ini kalau bisa kita angkat dari sisi agronya. Nah, sehingga dari situ akhirnya sempat tanya-tanya ke saya, apakah di Jember sudah ada museum ya Pak Sunito? Artinya Bu, museum tembakau? Oh belum ada. Wah ini kayaknya kita perlu nih punya museum tembakau, karena kalau dia cerita dari cerita para maestro Jember ini, ternyata sejarah tembakau di Jember itu memang cukup panjang. Jadi selayaknya kalau Jember itu punya museum tembakau yang sudah menjadi ikon, baik dari pemerintah kabupaten pun itu sudah logonya logo daun tembakau. Tapi kenapa sih kok museum belum ada? Dari situlah muncul inisiatif untuk mendirikan museum tembakau. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada alat untuk mengukur daun tembakau, yaitu mengukur sebagaimana panjang sih yang dibutuhkan untuk setiap partinya. Selain itu, di sini ada alat untuk pelinting tembakau dan juga ada alat untuk rajang tembakau. Selanjutnya kita akan coba untuk naik ke lantai 2, yaitu tempat adanya perpustakaan. Yuk, sama-sama kita naik. Di sini kita bisa melihat ada beberapa katalog tentang produk yang terbuat dari tembakau. Produk-produk tersebut itu seperti adanya cerutu-cerutu ini, dan ini adalah bentuk dari daun tembakaunya sendiri. Selanjutnya kita bisa melihat di sini ada beberapa merek rokok yang terbuat dari tembakau. Selain adanya cerutu dan juga beberapa merek dari rokok yang terbuat dari tembakau, di sini kita juga bisa melihat banyak buku non-fiksi yang kebanyakan itu bercerita tentang kesehatan dan juga tentang tanaman. Sekarang kita sudah sampai di pintu keluar dari Museum Tembakau ini. Di pintu keluar ini kita bisa melihat beberapa dokumentasi dari kegiatan-kegiatan atau acara yang dilaksanakan di Museum Tembakau ini. Itu tadi liputan saya mengenai Museum Tembakau dan juga Perpustakaan. Saya Fazanjana Gautsir dari Prodi Televisi dan Film melaporkan.